Cerita dongeng terkenal ini berasal dari Jerman yang dicatat oleh Grimm bersaudara dan terbit pada tahun 1812. Pada zaman dahulu kala, di pinggir hutan hiduplah seorang penebang kayu yang miskin dan kedua anaknya yang masih kecil bernama Hansel dan Gretel. Istrinya telah meninggal karena sakit. Hansel dan Gretel selalu bersedih merindukan ibunya. Maklumlah, mereka masih terlalu kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk mengasuh dan memperhatikan segala kebutuhan mereka. Karena alasan itulah, sang ayah akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Namun malang nasib Hansel dan Gretel. Bukan kehidupan penuh kasih sayang yang mereka dapatkan, melainkan kehidupan yang semakin buruk dan terpuruk. Ibu tiri memperlakukan kedua anak itu dengan kasar dan setiap hari kerjanya hanya mengomel pada suaminya. Suatu hari, bencana kelaparan melanda di wilayah tempat tinggal mereka. Tidak ada cukup makanan di rumah ini untuk kita semua. Ada terlalu banyak mulut untuk diberi makan. Omel si ibu tiri. Ia terus membujuk suaminya untuk membawa Hansel dan Gretel ke tengah hutan dan meninggalkan mereka di sana. Bawa mereka bermil-mil jauhnya dari rumah, sehingga mereka tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Mungkin seseorang akan menemukan mereka dan memberi mereka tempat tinggal. Penebang kayu itu hanya mampu tertunduk dan tidak tahu harus berbuat apa. Rupanya Hansel dan Gretel tak sengaja mendengar percakapan orang tuanya. Tenanglah adikku, jika mereka meninggalkan kita di tengah hutan, kita pasti akan menemukan jalan pulang. Hansel berusaha menenangkan adiknya yang menangis ketakutan. Ketika semua orang tertidur, Hansel diam-diam menyelinap keluar rumah dan mengumpulkan batu-batu putih dan menyimpannya di kantong celananya. Keesokan harinya, si penebang kayu membawa Hansel dan Gretel ke dalam hutan. Diam-diam Hansel menjatuhkan batu putih yang ia kumpulkan semalam ke tanah hijau berlumut sebagai penunjuk jalan pulang. Si penebang kayu itu menyalakan api untuk kedua anaknya dan menyuruh mereka menunggu di sana sementara ia pergi mengumpulkan kayu di hutan. Sesungguhnya penebang kayu itu bukanlah mengumpulkan kayu di hutan, melainkan ia mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan kedua anaknya. Akhirnya ia pun pergi meninggalkan mereka. Hari semakin larut. Gretel pun mulai menangis terseduh-seduh menyadari ayahnya tak akan kembali lagi. Hansel juga merasa takut, tetapi sebagai kakak yang baik, ia berusaha menyembunyikan perasaannya dan menghibur adiknya. Sudah, jangan menangis lagi adikku. Percayalah, aku bersumpah akan mengantarmu pulang meskipun ayah tidak kembali untuk kita. Beruntung malam itu adalah malam purnama. Cahaya bulan yang terang membantu Hansel menemukan batu-batu putih yang ia jatuhkan sebelumnya. Mereka akhirnya dapat menemukan jalan pulang. Ketika tiba di rumah, diam-diam mereka menyelinap masuk lewat jendela tanpa membangunkan kedua orang tua mereka. Mereka berdua lelah dan kedinginan, namun bersyukur bisa tiba di rumah kembali. Mereka pun tidur di tempat tidur masing-masing. Keesokan harinya, si ibu tiri sangat marah ketika mendapati kedua anak itu telah kembali. Menahan amarah di depan mereka, ia mengunci kedua anak itu di dalam kamar dan mengomel pada suaminya karena telah gagal melaksanakan perintahnya. Penebang kayu yang lemah itu memprotes. Dia malu sekaligus takut pada istrinya yang kejam itu. Hansel dan Gretel dikurung seharian di dalam kamar. Ibu tiri yang kejam itu hanya memberi mereka sedikit air dan roti keras. Suami istri itu bertengkar sepanjang malam. Keesokan harinya, si penebang kayu itu terpaksa membawa kedua anaknya kembali ke tengah hutan. Kali ini, penebang kayu itu membawa mereka ke dalam hutan dengan jalur yang berbeda. Hansel tidak sempat mengumpulkan batu-batu putih, tetapi ia tidak kehabisan akal. Ia membawa roti keras yang kemarin diberikan si ibu tiri yang kejam itu dan menaburkan remah-remah roti di sepanjang jalan tanpa sepengetahuan ayahnya. Sayangnya, Hansel lupa akan burung-burung liar yang hidup di hutan. Burung-burung itu memakan semua remahan roti yang ia sebarkan sepanjang jalan. Kembali, penebang kayu itu pergi meninggalkan anaknya di tengah hutan. Tenang saja,
Aku telah meninggalkan jejak seperti kemarin. Hibur Hansel. Ketika Hansel mencari jejak yang ditinggalkannya, kenyataan mengerikanlah yang harus mereka dapatkan. Semua remah-remah roti itu telah hilang. Aku takut. Aku kedinginan dan lapar. Aku ingin pulang. Tangis Gretel. Jangan takut. Aku di sini menjagamu. Hansel mencoba menyemangati adiknya, tetapi dia juga menggigil ketika dia melihat bayangan menakutkan dan mata-mata jahat di dalam kegelapan malam di sekitar mereka. Sepanjang malam mereka berdua meringkuk bersama mencari kehangatan di kaki sebuah pohon yang besar. Saat fajar menyingsing, mereka mulai mencari jalan pulang, tetapi sia-sia. Mereka berjalan semakin jauh dan semakin tersesat, sampai tiba-tiba mereka tiba di sebuah rumah yang sangat unik. Rumah itu terlihat lezat. Ini coklat. Ujar Hansel terkesiap saat ia mematahkan sedikit bagian dinding rumah itu. Dan ini gula-gula. Seru Gretel. Kelaparan sekaligus senang, keduanya mulai makan potongan-potongan permen yang pecah dari rumah itu. Ini lezat sekali. Ujar Gretel dengan mulut penuh. Seumur hidup belum pernah ia makan makanan selezat ini. Iya benar. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Sahut Hansel sambil mengunyah nougat. Mereka baru saja akan mencoba sepotong pintu biskuit ketika pintu itu terbuka dengan pelan. Seorang nenek mengintip dengan tatapan licik. Well. Kalian anak-anak memang suka yang manis-manis, bukan? Masuklah, tidak ada yang perlu ditakuti. Kata nenek itu membujuk mereka masuk. Nenek itu adalah seorang penyihir jahat yang suka makan anak-anak. Sebetulnya rumah kue itu adalah perangkap untuk menarik perhatian para korbannya, terutama anak-anak. Sialnya Hansel dan Gretel, mereka masuk ke perangkap nenek sihir itu. Kalian hanyalah kulit dan tulang. Aku akan menggemukkanmu dan memakanmu. Kata nenek sihir itu sambil mengurung Hansel ke dalam sangkar. Sedangkan Gretel dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Beruntung, nenek sihir itu memiliki penglihatan yang sangat buruk. Setiap hari nenek sihir itu memeriksa apakah Hansel sudah bertambah gemuk. Kemarikan jarimu, agar aku tahu seberapa gemuk tubuhmu. Kata si nenek sihir. Gretel memberikan kakaknya tulang ayam untuk mengelabui nenek sihir itu. Nenek sihir yang tak dapat melihat dengan baik mengira tulang ayam itu adalah jari Hansel. Dengan kecewa ia mengeluh. Kau masih terlalu kurus. Kapan kau akan menjadi gemuk? Suatu hari, nenek sihir itu sudah tidak sabar dan lelah menunggu. Karena ia merasa lapar, ia memutuskan untuk memanggang kedua anak itu sekaligus. Gretel menyalakan oven sambil memikirkan bagaimana cara menyelamatkan diri mereka. Beberapa saat kemudian, nenek sihir yang sudah kehilangan kesabarannya itu menyuruh Gretel untuk memeriksa apakah ovennya sudah cukup panas. Gretel menjawab ia tidak mengerti apakah ovennya cukup panas atau tidak. Dengan kesal, nenek sihir itu berkata, Gadis bodoh tidak berguna. Baiklah, aku akan memeriksanya sendiri. Ketika nenek sihir itu membungkuk di depan pintu oven, dengan sekuat tenaga, Gretel mendorong nenek sihir masuk ke dalam oven, membanting pintu oven dan segera menguncinya. Nenek sihir itu pun mati terpanggang di ovennya sendiri. Memastikan nenek sihir itu telah menjadi abu, mereka berdua memeriksa isi rumah nenek sihir itu. Alangkah terkejut dan bahagianya mereka karena mereka menemukan harta karun yang tersimpan di rumah itu. Mereka berdua membawa banyak perhiasan dan batu permata. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan kembali mencari jalan pulang. Mereka bingung harus kemana. Kemudian burung-burung yang sebelumnya telah memakan remahan roti yang ditinggalkan Hansel sebagai jejak di hutan, datang dan menunjukkan jalan pulang untuk kakak beradik itu. Setibanya di rumah,
Ayah mereka sangat bahagia dan bersyukur melihat mereka selamat dan sehat. Ia mengatakan bahwa sang ibu tiri telah tiada. Tak sehari pun ia lalui tanpa menyesali dan meratapi anak-anaknya yang hilang. Ia juga meminta maaf pada kedua anaknya itu dan berjanji tak akan pernah mengabaikan mereka lagi. Kedua anak itu tentu saja memaafkan ayah mereka. Mereka berdua juga pulang membawa harta kekayaan dari nenek sihir. Sejak saat itu, mereka hidup sejahtera dan bahagia. Sekian Namaste kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.